Ini umur siapa? Ini umur siapa? Bukan umur saya. Bukan. Ini bukan segini depannya. Ih, ngadi-ngadi lu ngasih gue umur 38. Tua dong gua. Dembai Lalin Agent. Hai Gina, 38 lu sekarang, oh my god. Tua, ngerti lu, makanya jangan banyak tingkah. Udah tua masih juga bertingkah. Itu kayak nomor sepatu guys. Ya oke lah, nggak apa-apa. Oke, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat diri aku sendiri yang ke-38. Sudah lama ya Gina hidup di dunia ini ya. Sudah banyak harusnya asam garam kehidupan yang aku lewati selama 38 tahun. Tapi kok aku banyak lupa ya. Ya udahlah, pokoknya semoga Gina panjang umur, Gina sehat selalu, Gina tambah cantik, Gina nggak banyak keriput-keriput di wajah, Gina nggak jadi anak mudian lagi. Tapi kayaknya kalau mudi agak susah ya. Aku tuh emang anaknya mudian banget sih. Gina jadi lebih dewasa. Terus semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kalau kembali kepadanya akan husnul khotimah. Amin. Udah, itu aja sih doa aku. Happy birthday Gina. Oh, ya tadinya nggak mau nangis. Ya Allah, aku suka banget sama foto itu. Iya Allah, apa yang mau Gina sampein ya? Jadi anak berbakti sama orang tua, jangan nyusahin orang. Kamu anak satu-satunya, anak tunggal, jadi harus bisa bikin bangga orang tua, keluarga, karena cuma kamu harapan satu-satunya. Ibadah yang rajin, jangan bikin malu mama, papa, dan keluarga. Itu aja sih. Ya elah, baru juga gue tadi lagi happy-happy juga. Rizna itu, nyokap gue tuh punya kakak namanya Riza. Nah nyokap gue kayak deket banget sama si, aku bilangnya Ayawa karena kita orang Aceh. Ayawa means om gitu. Ayawa Riza ini kayak sering banget berkunjung ke mama gitu. Terus abis itu kayak setelah aku lahir pun kayak sering juga gitu. Jadi nggak tahu gimana, karena ini anaknya perempuan dari Riza, ya udah dijadiin Rizna deh. Kalau nggak salah sih begitu. Nah terus abis itu kalau Nyctagina itu adalah family tanaman, which is itu adalah bunga, Nyctaginaceae gitu. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya pas gue SMA ya kalau nggak salah, itu ngelihat si bunga itu ada di halaman Masjid ITB Bandung. Kayak nama gue gitu. Tapi setelah ya sekarang udah mulai kayak lebih mendalami agama, ngaji, baca Quran, tuh sering ada kesebut nama Gina gitu ya di Quran. Setelah gue baca, apaan sih Gina ini gitu. Oh ternyata itu kayak artinya kaya. Semoga gak cuma kaya harta, tapi kaya hati. Amin. Maunya jadi anak yang mandiri, yang pemberani, yang apa-apa tuh kayak gue bisa gitu. Karena kalau sekarang tuh gue banyak gak bisanya, banyak gak pedenya, banyak gak mandirinya, banyak kayak butuh orang, butuh bantuan terus gitu.
Gina Cibit. Kuper lu, aduh aku bilang kayak kuper banget lah, pada umurnya penakut banget, sering digencetin kakak kelas, bukannya lu bales ya, maksudnya ibaratnya kayak pada waktu itu cemen banget kayak digencetin kakak-kakak. Aku tuh emang kayak bulan-bulanan kakak kelas deh, aku nggak tahu kenapa kayak bisa dibilang pemalu dan gue nggak pernah negor orang kalau orang itu nggak negor duluan, bukan karena gue sombong tapi karena gue nggak pede gitu. Nanti kalau gue negor, gue harus ngomong apa? Bahkan sampai sekarang aja kayak gue kalau udah hai apa kabar lalu mandek sampai kalimat itu gitu, apa lanjutannya, gue harus basa-basi apa, gue nggak tahu gitu. Makanya jadi kenapa gue nggak pernah nyapa orang. Ini klarifikasi buat semua kakak kelas gue ya, di masa gue SMA, SMP, SD, apapun teman-teman gue nggak pernah berusaha untuk sombong, gue nggak berusaha untuk sok cantik, nggak berusaha untuk apa. Itu murni karena gue anaknya pemalu banget, nggak pedean banget, introvert banget gitu. Dan gue menyesali aja kenapa pada waktu itu tuh kayak gue digencetin gue pasrah. Terus kayak ya gue diapa-apain gue pasrah. Kayaknya kalau aku udah jadi segede gini kayaknya aku akan lebih memberikan argumentasi, akan memperjuangkan hak asasi Nikta Gina gitu. Mau ngapain pada saat itu? Mau hidup kayak gimana? Ya Allah, itu SMA udah kuliah ya. Sumpah gue inget banget itu baju kesayangan gue sama belt kesayangan gue banget lagi. Yang gue inget cuman itu doang lagi. Ya pada waktu itu kayak hidup gue adalah di masa itu gue fokus sekolah, lulus, bisa dapet PMDK FKUI waktu itu kayaknya. Dan waktu itu gue berjuang banget karena emang cita-cita gue banget sih jadi dokter. Walaupun akhirnya nggak tercapai sih, tapi pada masa itu kayak otak gue jadi dokter gitu. Malu, ya Allah. Aku tuh sampai sekarang kalau aku ke rumah sakit, aduh ya Allah, harusnya itu gue ada di situ gitu. Karena dulu cita-cita aku jadi dokter kece, dandanan kece, pakai sneli putih, bisa ngobatin orang gitu, kayak wah itu udah kayak cita-cita banget gitu. Tapi bukannya gue nggak mau nerusin sih, tapi kayak jalan Tuhan mungkin nggak kesana kali ya. Gue juga nggak ngerti gimana. Padahal gue udah kayak berusaha mati-matian menyelesaikan sekolah itu, pengen banget jadi dokter. Bahkan waktu itu kayak gue tuh cita-cita Ntar dulu ya. Sulit karena kalau bahas tentang profesi dokter itu salah satu hal yang bikin gue cukup terpukul gitu. Jadi dokter ada cita-cita gue dari kecil gitu. Bahkan gue nggak punya cita-cita lain selain jadi dokter. Apalagi setelah adik gue meninggal. Bahkan nggak cuma jadi dokter, tapi gue pengen banget jadi spesialis kandungan. Terus bahkan udah jauh pemikiran gue mau jadi ahli inseminasi buatan segala macam gitu kan. Karena berangkat dari adik gue yang meninggal itu, terus nyokap gue di steril, divonis nggak bisa punya anak lagi. Gue mau
belajar tentang hal itu supaya kayak orang-orang yang susah punya anak atau yang mengalami kayak nyokap gue nggak akan berakhir seperti itu gitu. Gue merasa kayak kalau gue mau lanjut spesialis, gue harus fokus, gue harus tinggalin dunia entertainment ini kayaknya untuk seterusnya atau sementara waktu gitu. Tapi itu hal yang agak mustahil karena gue biaya hidupnya pada waktu itu sudah lumayan tergantung dari si syuting itu gitu. Jadi nggak mau nyusahin orang tua juga gitu. Makanya itu yang memberatkan kenapa akhirnya gue nggak lanjut ke spesialis gitu. Dan sekolah spesialis juga nggak murah dan nggak sebentar. Sorry, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan jadi dokter. Nih orangnya nih, kalau nggak jadi hantu, jadi banci. Aduh, kamu nyebelin sih tapi bawa berkah ya, bener. Dialah yang menyelamatkan aku dari suara cempreng aku, dan kamulah yang membuat aku mencapai titik yang sekarang ini gitu. Karena ibaratnya kayak aku udah berkecimpung di dunia entertainment itu dari tahun 2007 ke atas ya. Jadi akhirnya perjuangan aku kayak membawa hasil, tidak bisa jadi sosok yang cantik macam Nikita Willy, tapi akhirnya jadi kayak kalau anak-anak aku bilang badut, tapi ternyata badut ini kayak disukai banget sama banyak orang. Masya Allah, terima kasih ya Jengkelin, karena kamu aku bisa jadi seperti sekarang gitu, dan karena kamu juga aku yang serius ini jadi disangka komedian. Tapi di satu sisi aku juga punya perang batin gitu sama si Jengkelin, ngerasa kayak kenapa lo bisa seterkenal itu sedangkan gue enggak gitu. Bahkan ada satu momen gue sempet curhat sama nyokap gue ya, kayak kenapa si Jengkelin terus sih permintaannya, kenapa Jengkelin kalau naik ke atas panggung orang-orang udah tepuk tangan, udah ketawa, sedangkan kalau Gina harus kayak jumpalitan dulu, belum tentu ada yang ketawa, belum tentu ada yang kenal gitu. Tapi mamaku selalu bilang, lah yang jadi Jengkelin kan Gina juga. Ya tapi aku kesel kenapa Jengkelin dan selalu Jengkelin gitu. Tapi ya setiap orang jalan menuju suksesnya beda-beda ya. Mungkin kalau tidak ada dia, aku nggak tahu sampai sekarang aku kayak gimana gitu. Karena aku merasa bahwa titik balik seorang Dikta Gina di dunia entertainment akhirnya dikenal alhamdulillah oleh banyak orang itu ya dari Jengkelin. Terima kasih Jengkelin. Mungkin mau bilang kalau Gina, kamu harus banyak bersyukur. Kamu sudah dikaruniakan banyak banget nikmat dari Allah, dikaruniakan suami yang baik banget, sabar banget dengan semua sifat-sifat kamu, dikaruniakan anak-anak yang sehat dengan segala keunikannya masing-masing. Jangan ngeluh terus, jangan kayak apa-apa dibikin pusing, apalagi tentang Uta. Jangan terus-terusan kayak nyari kekurangannya Uta terus. Jadi lebih sabar, lebih dewasa, belajar untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, dan semoga Allah selalu menjaga kamu sekeluarga. Terima kasih
karena kegigihan Gina selama ini bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar. Semangat Gina, walaupun kamu terlahir sebagai anak tunggal, anak manja yang kesannya tidak bisa apa-apa gitu ya, kayak apa-apa perlu bantuan orang, perlu dukungan sekitar gitu, tapi kamu hebat. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.